Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi yang tidak kurang suatu apapun. Keberkahan, rahmat dan hidayah Allah mudah-mudahan senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kita. Sampai pada kesempatan pertemuan hari ini, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Ada sekian banyak kenikmatan yang sudah dilimpahkan oleh Allah ke dalam diri kita. Mudah-mudahan menjadi bagian dari kesadaran kita bahwa sekian banyak kenikmatan itu harus senantiasa kita syukuri. Kita tidak boleh menjadi bagian dari umat manusia yang mengkufuri nikmat-nikmat yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan di antara berbagai kenikmatan yang sudah dilimpahkan kepada kita, di dalamnya ada kenikmatan berupa Islam dan iman yang hadir dalam diri kita. Ketika kedua kenikmatan ini hadir dalam diri kita, menjadi bagian dari jiwa kita, menjadi bagian dari praktek kehidupan kita, maka mudah-mudahan kita memiliki kehidupan yang terarah, kita mendapatkan kehidupan yang penuh barokah. Mudah-mudahan ketika kedua kenikmatan itu ada dalam diri kita, maka kita bisa membentuk ketakwaan, dan dengan ketakwaan itu kita memperoleh posisi yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salam serta sholawat semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan keteladanan terbaik yang sudah dibawa oleh Rasulullah SAW 14 abad yang lampau, yang bisa kita baca dalam kitab-kitab sirah, bisa kita baca dalam kitab-kitab hadis, sampai pada kesempatan hari ini masih menginspirasi kehidupan kita. Kita mendapatkan mata air keteladanan yang berasal dari Rasulullah. Keteladanan itu kita internalisasi dalam diri kita sehingga menjadi bagian dari kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan melakukan proses internalisasi terhadap keteladanan yang berasal dari Rasulullah itu, maka kita bisa menjadi bagian dari mata rantai tersambungnya risalah yang berasal dari Rasulullah sampai kepada umat pada masa kita. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Jadi kita akan melanjutkan perkuliahan tentang toharoh, yang pada kesempatan minggu kemarin kita sudah membahas beberapa persoalan. Di antaranya kita sudah membicarakan tentang hukum-hukum toharoh, kita juga sudah membicarakan tentang pengertian toharoh, kita juga sudah membicarakan tentang bentuk-bentuk toharoh. Kemudian dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan tentang benda yang digunakan dalam toharoh, dan kita sudah membicarakan tentang salah satu aplikasi dari bersuci dalam konsep Islam, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan atau praktek wudhu. Dalam kesempatan pertemuan hari ini, kita akan membahas materi yang tersisa. Yang pertama berkaitan dengan mandi wajib, kemudian kita juga akan bicarakan pernak-pernik yang berkaitan dengan tayamum. Kemudian bagian yang terakhir, kita nanti akan bicarakan tentang hadis secara konseptual. Dalam kesempatan yang pertama, kita akan bicarakan tentang mandi wajib. Apa yang dimaksud dengan mandi wajib itu? Dalam istilah terminologi fikih, mandi wajib ini sering disebut sebagai al-ghusl. Jadi pengertian dari mandi wajib itu sendiri secara istilahi, maknanya adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh, disertai dengan niat untuk menghilangkan hadas besar. Jadi dari pengertian ini maka bisa kita ketahui bahwa mandi wajib itu pada dasarnya, jadi kita saat itu sedang mengalirkan air ke seluruh tubuh. Dan ketika kita mengalirkan air ke seluruh tubuh ini disertai dengan niat untuk menghilangkan hadas besar. Dasar hukum yang digunakan dalam mandi wajib ini bisa kita temukan dalam surat Al-Maidah ayat ke-6. Wa in kuntum junuban fatahharu. Jadi apabila kamu mengalami junub itu ya. Jadi junub itu adalah keadaan yang dialami oleh seseorang ketika dia selesai berjima atau dia mengalami mimpi basah itu ya. Jadi apabila kamu
junub, maka bersucilah. Jadi mandi wajib ini adalah mandi yang difungsikan untuk menghilangkan hadas besar. Salah satunya adalah junub. Berikutnya, apa penyebab seseorang itu harus mandi? Ada beberapa penyebab seseorang harus melakukan mandi wajib. Yang pertama, mandi wajib itu diwajibkan bagi orang yang kemudian mengalami keluar mani. Jadi maninya keluar, baik secara disengaja maupun tidak sengaja. Jadi misalnya seseorang itu kemudian mengalami mimpi. Dalam mimpinya itu dia kemudian mengeluarkan air mani. Jadi mimpinya adalah mimpi basah. Maka seseorang yang kemudian mengalami mimpi basah, dia diwajibkan untuk mandi. Kemudian orang yang melakukan jima, itu juga diwajibkan untuk mandi setelahnya. Jadi ketika dia jima, baik mengeluarkan mani ataupun tidak, gitu ya. Kemudian orang yang mati itu juga wajib untuk dimandikan, kecuali dia mati dalam keadaan syahid. Jadi dia mati dalam rangka untuk membela agama pada saat peperangan. Kemudian orang-orang yang kafir yang kemudian masuk ke dalam Islam, mereka juga diwajibkan mandi menurut mazhab Maliki dan Hambali. Adapun menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, orang yang baru saja masuk Islam, mereka tidak diwajibkan untuk mandi. Sementara itu, orang yang haid, jadi orang yang mengalami haid. Jadi yang dimaksud dengan haid ini adalah keluarnya darah dari farji wanita yang berada dalam keadaan sehat dan bukan karena melahirkan atau karena pecahnya selaput darah. Jadi orang yang kemudian keluar darah, jadi setiap bulannya inilah yang kemudian disebut mengalami haid. Jadi usia haid itu minimal 9 tahun. Jadi biasanya usia 9 tahun itu ada yang sudah mengalami haid. Atau ada juga dalam beberapa kasus itu yang mengalami haid sebelum usia 9 tahun. Akan tetapi kasus semacam ini agak jarang sekali terjadi. Jadi ketika seseorang itu mengalami haid, mereka diwajibkan untuk mandi. Nah, usia haid itu sendiri ditentukan berbeda-beda menurut berbagai mazhab. Menurut mazhab Hanafi, jadi haid itu paling minimal itu terjadi selama 3 hari 3 malam. Dan maksimalnya adalah 10 hari 10 malam. Di luar 10 hari dan 10 malam ini, maka darah yang keluar itu tidak lagi disebut sebagai darah haid. Adapun menurut mazhab Maliki, jadi haid itu minimal sekali keluar. Jadi ketika sekali keluar kemudian selesai, maka pada saat itu yang bersangkutan sudah diharuskan untuk bersuci. Jadi yang bersangkutan sudah diharuskan untuk melakukan mandi besar. Jadi minimal itu adalah sekali keluar. Sementara maksimalnya adalah 15 hari. Adapun bagi mereka yang sudah terbiasa haid, jadi 15 hari itu masih ditambah 3 hari lagi. Jadi ini terutama bagi mereka yang sudah terbiasa haid. Adapun bagi mereka yang haidnya menurut kebiasaan selalu terputus-putus, jadi misalnya terputus 1 hari, kemudian setelah itu keluar lagi dan seterusnya, maka maksimal haid itu berusia selama 15 hari. Jadi di luar 15 hari ini, maka tidak lagi dianggap sebagai haid. Adapun menurut mazhab Hambali, jadi haid itu minimal terjadi dalam 1 hari 1 malam. Sementara maksimalnya adalah 6 hari sampai 7 hari. Jika melebihi batas waktu yang ditentukan oleh masing-masing mazhab itu, maka darah yang keluar dari kemaluan perempuan itu tidak bisa disebut sebagai haid. Akan tetapi itu dimasukkan ke dalam istihadhah, yaitu darah penyakit. Jadi dengan demikian, ketika darah yang keluar itu merupakan darah penyakit, maka dia tetap wajib untuk melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Jadi ibadah-ibadah yang diwajibkan yang lain. Kemudian berikutnya adalah nifas. Yang dimaksud dengan nifas ini adalah darah yang keluar dari seseorang yang sudah melahirkan. Masa keluarnya nifas itu minimal adalah 40 hari. Dan maksimal adalah 60 hari menurut mazhab Syafi'i dan Maliki. Adapun menurut mazhab Hanafi dan Hambali, jadi keluarnya nifas itu paling lama itu adalah 40 hari. Jadi orang yang kemudian keluar nifas, jadi setelah dia melahirkan kemudian mengeluarkan darah, dia juga wajib untuk melakukan mandi setelah nifas itu selesai. Kemudian yang terakhir adalah wiladah. Jadi orang yang mengalami wiladah, dia juga diwajibkan untuk mandi.
Jadi yang dimaksud dengan wiladah itu adalah darah yang keluar sebelum atau pada saat proses kelahiran. Jadi wiladah ini berbeda dengan nifas. Jadi wiladah itu keluarnya darah sebelum atau pada saat melahirkan. Adapun darah yang keluar setelah melahirkan itu masuk ke dalam golongan nifas. Berikutnya kita akan bicarakan bagaimana tata cara mandi itu dilakukan. Pertama, kita akan bicarakan tentang rukun mandi. Jadi ada 2 rukun yang ada dalam mandi wajib. Yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua adalah menyiramkan atau meratakan air ke seluruh tubuh. Kemudian berikutnya kita membicarakan sunnah-sunnah yang ada pada mandi. Jadi pada mandi besar ini atau pada mandi wajib. Jadi karena ini disebut sunnah, maka ini boleh dilakukan. Ketika kita melakukan, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Ketika kita meninggalkan, maka tidak mengapa. Jadi beberapa sunnah yang ada pada mandi wajib, diantaranya yang pertama adalah membaca basmalah. Kemudian setelah itu melakukan wudhu sebelum mandi. Kemudian setelah itu menggosok tubuh dengan tangan kita. Kemudian yang terakhir adalah mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Kemudian yang terakhir, jadi semuanya harus dilakukan secara berurutan. Jadi berturut-turut, dari mulai niat sampai menyiramkan air ke seluruh tubuh. Berikutnya kita akan bicarakan hal-hal yang haram yang dilakukan oleh orang-orang yang mengalami junub. Jadi seseorang yang berada dalam keadaan hadas besar, atau seseorang yang dalam keadaan dia selesai berjima, atau dia bangun dari tidur dalam keadaan mimpi basah, maka dia diharamkan untuk melakukan beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, dia diharamkan untuk melakukan sholat. Kemudian dia juga diharamkan untuk melakukan tawaf. Dia juga diharamkan untuk menyentuh mushaf. Dia juga diharamkan untuk membaca Quran. Dia juga diharamkan untuk melakukan iktikaf di masjid atau berdiam diri di masjid. Jadi beberapa hal ini mestinya harus kita hindari agar kita tidak terjebak dalam keharaman. Kemudian berikutnya kita akan bicarakan tentang mandi sunnah. Jadi ada beberapa mandi yang disunahkan bagi umat Islam. Yang pertama adalah mandi ketika kita hendak berangkat sholat Jumat. Kemudian yang kedua adalah mandi pada 2 hari raya, yaitu baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Kemudian termasuk mandi sunnah itu apabila kita baru selesai memandikan mayat. Jadi pada saat itu setelah selesai memandikan mayat, maka kita juga disunahkan untuk mandi. Kemudian mandi sunnah itu juga diperuntukkan bagi mereka yang hendak melaksanakan ihram. Demikian juga seseorang yang melakukan wukuf di Padang Arafah, dia juga disunahkan mandi. Termasuk kita disunahkan untuk mandi ketika kita hendak masuk ke kota Mekah. Selanjutnya, kita akan bicarakan hal-hal yang berkaitan dengan tayamum. Apa yang dimaksud dengan tayamum itu? Dilihat dari sisi pengertian secara istilahi, yang dimaksud dengan tayamum itu adalah bersuci dengan menggunakan tanah dan berfungsi sebagai pengganti wudhu atau mandi besar, atau mandi janabat itu ya. Dasar hukum yang digunakan dalam tayamum itu berasal dari surat Al-Maidah ayat ke-6. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan air, dengan tanah yang bersih. Usaplah mukamu dengan tanganmu dengan tanah itu. Lantas apa penyebab bolehnya tayamum bagi seorang muslim? Jadi seorang muslim itu diperbolehkan untuk melakukan tayamum ketika dia hendak melaksanakan sholat itu karena beberapa alasan. Yang pertama, dia tidak memperoleh atau kekurangan air. Jadi misalnya dia sedang dalam perjalanan, dia hanya memiliki air, sementara air itu hanya cukup digunakan untuk minum saja. Khawatirnya ketika air itu kemudian digunakan untuk keperluan yang lain, misalnya digunakan untuk berwudu, nanti khawatirnya di tengah perjalanan akan mengalami kehausan. Jadi khawatirnya justru madarat yang didapatkan lebih besar. Dalam kondisi semacam ini, maka seseorang diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Kemudian yang kedua, seseorang itu diperbolehkan tayamum ketika dia dalam keadaan sakit atau terluka. Jadi dikhawatirkan ketika dia berwudu, sakit atau luka itu justru akan bertambah parah dan bisa menyebabkan madarat bagi dirinya. Maka dalam keadaan semacam ini,
seseorang yang sakit atau terluka, dia diperbolehkan untuk melakukan tayamum juga. Kemudian yang ketiga, kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum ketika cuaca begitu dingin. Jadi misalnya pada malam hari ketika kita hendak melaksanakan sholat, saat itu ternyata hawa yang ada di sekitar kita itu begitu dingin, khawatirnya ketika kita berwudu, barangkali kita akan mengalami sakit. Maka disebabkan karena kekhawatiran akan mendatangkan madharat ketika berwudu, maka pada saat itu kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Juga diperbolehkan karena alasan keamanan. Jadi misalnya kita khawatir gitu ya, ketika kita hendak menuju ke tempat berwudu, dimungkinkan di situ ada bahaya yang bisa mengintai atau bisa menyerang jiwa kita. Maka pada saat itu kita juga diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Kemudian yang terakhir, kita diperbolehkan untuk tayamum itu jika kita khawatir kehabisan waktu sholat. Jadi misalnya untuk mengambil air wudhu, kita harus melakukan perjalanan terlebih dahulu. Sementara ketika kita menempuh perjalanan itu, khawatirnya waktu sholat yang kita miliki akan hilang. Karena itu, maka dengan alasan semacam ini, kita juga diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Berikutnya, apa saja syarat dan rukun tayamum itu? Syarat-syarat tayamum itu diantaranya adanya halangan yang kita miliki. Jadi diantaranya halangan itu misalnya berkaitan dengan ketersediaan air yang kita miliki. Jadi pada saat itu kita tidak memiliki air dalam jumlah yang cukup. Maka itu bisa menjadi udzur bagi kita. Itu bisa menjadi halangan bagi kita untuk melaksanakan wudhu. Karena itu maka kita diperbolehkan untuk tayamum. Jadi yang pertama ada halangannya atau ada udzur syar'inya. Kemudian yang kedua sudah datang waktu sholat. Kemudian yang ketiga, kita sudah mencari atau mengusahakan untuk menemukan air terlebih dahulu. Akan tetapi ternyata air itu tidak kita temukan. Jadi dengan alasan ini, maka kita juga diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Kemudian syarat tayamum itu didasarkan pada benda yang digunakan untuk bersuci, maka debu yang kita gunakan dalam bersuci itu harus dalam keadaan bersih, harus dalam keadaan suci. Jadi tidak ternoda oleh najis gitu ya. Kemudian berikutnya apa saja rukun-rukun tayamum itu? Jadi rukun tayamum ini yang pertama adalah niat. Jadi kita berniat dalam hati kita. Jadi kita berniat untuk tayamum dalam rangka sebagai pengganti wudhu kita gitu ya. Kemudian setelah itu kita mengusap. Jadi setelah itu kita mengambil debu, kemudian kita usapkan pada wajah kita. Kemudian setelah itu kita mengusap kedua tangan kita. Dan yang keempat, jadi cara atau tata cara tayamum itu harus kita lakukan secara tertib. Jadi pertama mulai dari niat, kemudian kedua mengusap wajah, kemudian setelah itu mengusap kedua tangan. Jadi urutannya, jadi tertibnya itu harus kita lakukan dengan baik, mulai dari pertama sampai yang terakhir. Selanjutnya apa saja sunnah dan penyebab batalnya tayamum itu? Ada beberapa sunnah yang perlu kita ketahui dalam bertayamum. Yang pertama, sunnahnya adalah membaca basmalah. Jadi kita membaca basmalah untuk memulai segala sesuatu dengan mengharapkan ridho yang berasal dari Allah. Kemudian sunnah tayamum yang kedua, jadi setelah kita mengambil debu dari tanah, maka kita berusaha untuk menipiskannya, diantaranya dengan menepuk-nepukkan tangan, kemudian setelah itu kita meniupnya. Baru setelah itu kita mengusapkan pada bagian-bagian yang harus kita usap ketika kita bertayamum. Kemudian dalam bertayamum, kita juga disunahkan untuk mendahulukan yang kanan dibandingkan yang kiri. Jadi yang kanan terlebih dahulu, baru setelah itu dilanjutkan dengan yang kiri. Kemudian sunnah tayamum yang berikutnya adalah mutawaliyah. Apa yang dimaksud dengan mutawaliyah ini? Jadi mutawaliyah itu, jadi dalam bertayamum, kita harus melakukan tayamum itu berturut-turut. Jadi tertibnya itu harus kita lakukan dengan baik. Jadi dalam bertayamum itu kita tidak boleh melakukannya dengan terputus-putus. Jadi misalnya kita baru melakukan gerakan yang pertama, kemudian kita terputus oleh kegiatan yang lain, baru dilanjutkan oleh gerakan berikutnya dan seterusnya. Jadi tayamum itu sunnahnya selesai pada saat itu juga, dilakukan berturut-turut dan tidak terputus-putus. Kemudian berikutnya apa saja yang membatalkan tayamum itu? Jadi semua hal yang membatalkan wudhu itu juga membatalkan tayamum. Kemudian yang kedua, termasuk yang membatalkan tayamum itu adalah ketika kita melihat air sebelum sholat. Jadi misalnya gitu ya, kita sudah bertayamum. Kemudian pada saat itu selesai tayamum sebelum kita melaksanakan sholat, ternyata kita melihat sumber air.
dan sumber air itu memungkinkan bagi kita untuk digunakan dalam berwudu. Maka dengan sendirinya tayamum yang ada pada saat itu, jadi tayamum yang kita miliki pada saat itu dengan sendirinya batal. Maka kita harus berwudu terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat. Lantas bagaimana kedudukan tayamum itu? Jadi kedudukan tayamum, yang pertama tayamum itu merupakan pengganti wudu dan mandi wajib. Tentu saja dalam hal ini ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian tayamum itu hanya berlaku sementara. Jadi dalam hal ini tayamum itu hanya berlaku untuk satu sholat. Jadi misalnya kita sholat duhur, jadi sholat duhurnya itu agak mepet dengan waktu asar, kita pada saat sholat itu bertayamum. Maka setelah selesai sholat duhur, kemudian masuk waktu asar, kita tidak bisa menggunakan tayamum kita untuk menjalankan sholat asar. Pada saat kita belum menemukan air dan kita juga masih harus tayamum pada saat itu, maka kita harus tayamum kembali. Jadi satu tayamum tidak bisa digunakan untuk dua sholat. Satu tayamum hanya bisa digunakan untuk satu sholat saja. Kemudian tayamum ini hanya bisa digunakan setelah masuk waktu sholat. Jadi seandainya gitu ya, jadi belum adzan, jadi belum masuk ke dalam waktu sholat, kemudian kita sudah bertayamum, maka begitu masuk waktu sholat, kita ingin menjalankan sholat, maka pada saat itu kita harus melaksanakan tayamum kembali. Jadi tayamum itu hanya dilakukan setelah masuk waktu sholat. Jadi tidak boleh dilakukan sebelum waktu sholat. Kemudian berikutnya kita akan bicarakan tentang bagaimana cara membersihkan najis. Pertama, sebelum kita membicarakan tentang hal itu, perlu kiranya kita membicarakan konsep yang berkaitan dengan najis itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan najis? Dilihat dari sisi pengertian secara kebahasaan atau pengertian secara etimologis atau pengertian secara lughatan. Jadi kata najis itu berasal dari kata anajis yang maknanya adalah kotor. Jadi kalau dilihat ditinjau dari sisi terminologi fikih, maka yang dimaksud dengan najis itu adalah segala sesuatu yang dianggap kotor berdasarkan syarak atau berdasarkan syariat. Jadi benda-benda yang najis itu biasanya itu diantaranya terdiri dari bangkai binatang, darah, babi, anjing, kemudian air kencing atau tinja manusia, kemudian madhi ataupun wadi. Apa yang dimaksud dengan madhi itu? Jadi madhi itu adalah cairan yang keluar dari kemaluan laki-laki ketika dia berada dalam keadaan terangsang syahwatnya. Jadi bagi laki-laki ini disebut sebagai madhi. Adapun bagi perempuan, jadi kondisi yang sama ketika dia keluar cairan karena terangsang, maka itu disebut sebagai qadhi. Kemudian wadi itu adalah cairan yang kental, biasanya berwarna putih, yang keluar ketika seseorang itu selesai melaksanakan kencing. Jadi ketika seseorang selesai kencing, atau keluar ketika dia berada dalam keadaan kelelahan. Jadi misalnya seseorang itu selesai bekerja keras, kemudian dia mengalami keletihan yang luar biasa, kemudian setelah itu secara tidak sengaja keluar madhi. Jadi setelah itu keluar cairan yang kental yang agak mirip dengan sperma. Itu yang disebut sebagai wadi. Kemudian ada beberapa najis yang dimaafkan. Jadi najis ini tidak perlu disucikan. Jadi diantaranya adalah debu jalanan. Jadi debu jalanan ini juga termasuk kotoran. Akan tetapi itu termasuk najis yang dimaafkan. Kemudian darah sedikit yang tidak mengalir. Jadi misalnya ada sedikit darah yang menempel pada baju kita. Maka itu juga termasuk najis yang dimaafkan. Kemudian termasuk najis yang dimaafkan adalah nanah yang sukar dihilangkan. Jadi misalnya nanah yang masih menempel pada luka kita dan seterusnya. Berdasarkan tata cara mencuci najis, maka najis itu dibedakan ke dalam 3 golongan. Yang pertama adalah najis mukhaffafah, kemudian yang kedua adalah najis mughaladah, kemudian yang ketiga adalah najis mutawasitoh. Najis mukhaffafah ini adalah najis yang bersifat ringan. Jadi najis ini diantaranya itu adalah najis yang berasal dari kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan apapun kecuali air susu ibunya. Cara mensucikannya itu dengan memercikkan air pada benda yang terkena najis tersebut. Jadi dengan cara itu, maka najis itu sudah bisa dibersihkan. Kemudian yang kedua adalah najis mughaladah. Najis mughaladah ini adalah najis yang tergolong berat. Jadi contohnya diantaranya adalah najis yang terjadi karena
jilatan yang dilakukan oleh seekor anjing. Jadi seandainya jadi bejana kita atau bahkan tubuh kita itu kemudian dijilat oleh seekor anjing, maka cara mensucikannya itu dengan dibasuh menggunakan air sebanyak 7 kali, dan salah satu basuhannya itu dengan menggunakan debu atau menggunakan tanah. Jadi menggunakan debu. Kemudian najis yang ketiga adalah najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh ini adalah najis yang biasa. Najis mutawasitoh ini adalah najis yang tidak ringan dan tidak berat. Jadi tidak ringan dan tidak berat. Jadi ini merupakan najis pertengahan. Ada 2 macam najis mutawasitoh. Yang pertama adalah najis ainiyah. Jadi najis ainiyah ini adalah najis yang nampak zatnya. Jadi bisa kita cium baunya, kemudian bisa kita lihat warnanya, dan mungkin bisa kita icipi rasanya. Tapi tentu saja kita tidak akan melakukan itu ya. Nah, bagaimana cara menghilangkan najis ainiyah ini? Jadi najis ainiyah ini dicuci dengan menggunakan air sampai hilang zatnya. Jadi hilang rasanya, hilang baunya, dan hilang warnanya. Kemudian najis mutawasitoh yang kedua adalah najis hukmiyah. Jadi najis ini adalah najis yang kita yakini keberadaannya, akan tetapi tidak nyata zatnya. Tidak kita ketahui rasanya, tidak kita cium baunya, dan kita tidak melihat warnanya. Akan tetapi kita yakin bahwa sesuatu itu di atasnya terdapat najis. Jadi misalnya benda-benda tertentu yang terkena air kencing yang sudah kering. Jadi kita tahu bahwa di situ ada air kencing, atau kita pernah melihat ada orang kencing di situ, akan tetapi air kencing itu sudah kering. Bagaimana cara mensucikannya? Jadi untuk mensucikannya dicuci dengan menggunakan air. Jadi air itu kemudian dialirkan sampai dialirkan di atas benda yang terkena najis tersebut. Jadi ini merupakan cara untuk mencuci najis mutawasitoh yang bersifat hukmiyah. Saya kira demikian perkuliahan kita pada kesempatan kali ini dalam pembahasan kita tentang toharoh. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dalam pertemuan kita kali ini akan memberikan manfaat yang terbaik bagi kehidupan kita. Mudah-mudahan ilmu ini akan memberikan manfaat bagi kehidupan kita dunia dan sekaligus akhirat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita akan dipertemukan dalam kesempatan yang lain. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.